dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Baik, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita di pagi hari ini, kembali kita ingatkan masing-masing di dalam ibadah supaya menjaga ketertiban kita. HP boleh di silent, yang membawa putra putrinya boleh supaya diperhatikan, jangan sampai mengganggu di dalam ibadah kita. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita menenangkan diri kita dan pikiran kita. Kita mengarahkan diri kita kepada Allah yang perkasa. Tak kala kita mau masuki hadirat Allah yang kudus. Kita bersatu teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesahan 199, baitnya yang pertama dan yang kedua kita nyanyikan. Sampai akhir ibadah kita ini jadi kiranya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-10, demikian firman-Nya. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita aminkan dengan bernyanyi dari Kidung Keesahan 199, baitnya yang ketiga. Kita diiringi
Marilah kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan yang terambil dari Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan 40, demikian firman-Nya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak hal perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 9 yang demikian firman-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa kita dan mempersekutukan diri dengan kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa secara pribadi. Ya Bapa kami yang pemurah dan pengampun, kami menyadari kesalahan kami. Kami mengakui segala dosa yang telah kami perbuat terhadap-Mu maupun terhadap sesama kami, baik di dalam pikiran kami, perkataan kami, bahkan perbuatan kami. Terhadap Engkau saja kami telah berdosa, yang melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Kami mohon kemurahan dan pengampunan-Mu dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur sambil berdiri. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah sesuai dengan janji Tuhan dalam Yesaya 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Silakan duduk. Petunjuk hidup baru untuk minggu ini buat kita seluruhnya, yang terambil dari Amsal 3 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segala hatimu, dan janganlah bersandar pengertianmu sendiri. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kembali kita menyanyi dari Kidung Kesan 319, bait yang pertama dan yang kedua. Puji Tuhan, haleluya.
Kristus masuk dunia, haleluya. Allah dan manusia, haleluya. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus, dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan terlebih dahulu kita bernyanyi dari Kidung Kesan 394 bait 1 dan 2. Saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Benar Tuhan, biarlah kami boleh tumbuh di batang-Mu sebagai tunas yang terus melekat dan menghasilkan buah. Itu kami nyatakan lewat kehadiran kami di pagi hari ini di rumah-Mu ini. Tenangkanlah hati dan pikiran kami, biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi menerangi hati kami, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami sepekan ke depan. Bapa yang baik, bersabdalah bagi kami
kami anak-anakmu sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup kami sudah berdoa. Tuhan menyertai saudara. Diberkatinya Engkau. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 2. Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Lukas pasal 2 kita akan baca mulai dari ayat 41 sampai dengan 52. Yang sudah dapat saya undang kita berdiri. Kita akan baca secara bergantian. Saya baca 41, Bapak Ibu baca 42 sampai nanti di 52. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Demikianlah firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Kira itu sama. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan seketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silakan duduk. Shalom. Selamat Natal Bapak Ibu buat kita semua. Terima kasih sudah hadir di pagi hari ini. Secara tahun Masehi, minggu terakhir di 2024. Secara gerejawi, minggu pertama sesudah Natal. Dan karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini minggu pertama sesudah Natal. Izinkan saya menerangkan firman Tuhan ini bukan menggurui, hanya mengingatkan kita. Karena apa? Ini berhubungan dengan bagaimana mendidik anak. Kalau kita lihat tadi ayat 41 sampai 52. Sekali lagi izinkan saya menerangkan, bukan menggurui, tapi hanya mengingatkan kita semua bagaimana cara mendidik anak sesuai dengan firman Tuhan.
yang kita baca hari ini, ayat 41 sampai dengan 52. Temanya bertumbuh dalam hikmat dan kasih. Perikop yang kita baca ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengisahkan masa kecil Yesus. Mari orang tua saya yang berasal dari kampung, di Natal ini saya ingatkan kita memori kembali di kampung waktu kita kecil. Bisa ada lagu Pampers ya, gereja tua. Enggak usah saya nyanyikan lah ya. Nanti kalau saya nyanyikan kalian ikut semua. Masihkah kau ingat waktu di desa? Gak usah diterusin, nanti satu album soalnya itu. Tapi yang mau saya nyanyikan ialah ada 3 lagu yang mewakili bagaimana kita waktu kecil menyanyikan bagaimana kita dininabobokan oleh orang tua kita sehingga kita menjadi seperti apa saat ini. Yang pertama, di waktuku masih kecil, gembira dan itu satu lagu. Ya, saya sengaja ajak kalian nyanyi supaya jangan ngantuk. Lalu yang kedua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengingatkan kita waktu kecil. Berapa puluh tahun lalu beta masih kecil, beta ingat tempo itu, sio mama gendong-gendong beta. Gak usah diterusin lagi, separuh-separuh aja. Lalu mewakili Sumatera Utara. Anakku kidohamoraon dia, kugogo pe mencari, na pasikolahan, si kami na tolap gogoki. Ya itu soboy pea. Jangan diteruskan lagi. Kita berhenti aja dulu sampai di situ. Saya hanya mengingatkan kita bagaimana kita dibesarkan oleh orang tua kita. Maka tadi saya bilang saya tidak menggurui. Saya hanya mengingatkan kita, Alkitab ngomong apa soal bagaimana mendidik anak. Bagaimana kita bisa berperan sebagai orang tua yang baik. Yang pertama, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita baca tadi di ayat 41, mereka pergi ke Yerusalem ketika Yesus berumur 12 tahun. Tradisi yang terus dilakukan oleh Yahudi. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini menarik. Menarik buat kita semua karena ternyata masa itu adalah masa pertumbuhan anak. Kalau di Depok ini sekarang 12 tahun, sudah susah anak diajak ke gereja. Sudah susah anak diajak berdoa. Sudah susah diajak anak bercerita. Tapi lihat ayat 41, Maria dan Yusuf mampu membawa Yesus ikut ke Yerusalem pada saat dia berumur 12 tahun dan dia tidak menolak kepada orang tuanya. Dia nurut, manut sama orang tua. Maria hanya bilang, "Le, ayo kita ke Yerusalem." Kalau di kampung kami, kampung Pak Sigalingging, cok. Lihat ayat 1, ayat 41, hebat kan Bapak Ibu?
Hebat banget loh ini Maria sama Yusuf. Mampu memberi sesuatu contoh yang luar biasa untuk Yesus. Peran orang tua sangat penting. Dan ternyata saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak yang dibawa ini, anak yang manut ini adalah anak yang terus belajar firman Tuhan sehingga dia mampu tinggal di gereja berhari-hari. Ini bagian yang mau kita lihat saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ternyata saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia tertinggal di bait Allah. Di minggu-minggu ini kami tadi majelis di belakang lihat di CCTV masih sedikit kami bilang. Sedikit orang kami bilang. Tapi ternyata sudah banyak. Boleh tepuk tangan buat kita semua dong. Makasih ya sudah hadir. Ada banyak orang sekarang pergi ke mall. Pergi ke luar kota, pergi kemana-mana, lupa bergereja. Maka itu Bapak Ibu jangan heran ada orang yang hilang di mall. Tapi bukan jemaat Depok 1. Kenapa bisa hilang? Umur 12 tahun loh. Kenapa bisa hilang? Karena dia yang pegang tangan mamanya. Bukan mamanya pegang tangan. Halo, anaknya pegang tangan mamanya. Maka ketika dia lihat yang menarik di sana, dia lepas tangannya dari mamanya. Akhirnya mamanya datang ke itu dia resepsionis, maksud saya. Kalian lebih pintar ternyata dari saya. Pemberitahuan, halo, ada seorang anak ditemukan, pakai baju ini, pakai ini. Itu anak saya. Baru dia datang ke resepsionis. Tapi Yesus tidak seperti itu. Dia tertinggal di bait Allah. Mari kita lihat ayat 41 sampai 45, saya baca dengan cepat. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Di hari-hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka, perhatikan Bapak Ibu 44. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ayat 45, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Coba baca Bapak Ibu ayat 41-45, kita sangat tertarik dengan cerita ini. Cerita yang sangat luar biasa saudara. Di mana dikatakan di sana rasa khawatir seorang orang tua mencari anaknya yang tertinggal. Gambaran tanggung jawab seorang orang tua yang sangat takut kehilangan anak-anaknya. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira kita semua yang hadir ini pasti seperti itu. Biar anak kita yang sudah tua, yang sudah menikah pun, pasti kalau mereka terlambat pulang, pasti kita bilang kenapa belum pulang? Ada apa di jalan? Seperti apa mereka hadapi? Itulah yang dikatakan oleh seorang orang tua ketika anaknya terlambat pulang. Rasa khawatir, kemana dia harus dicari dan seterusnya. Saya sangat berharap buat kita semua kita yang hadir di sini, jangan ada seperti apa yang telah ada di sekitar kita saat ini. Bapak Ibu, di kota besar ini, sudah ada banyak orang yang kurang memperhatikan anak-anaknya. Bukan kita ya, bukan kita yang di sini. Di kota besar ini sudah banyak orang yang kurang memperhatikan anak-anaknya. Kenapa saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Terkikis cara-cara lama kita.
Siapa Bapak Ibu sekarang yang masih duduk di meja makan kalau mau makan bareng? Siapa di antara kita sekarang yang masih gantian berdoa kalau makan? Siapa di antara kita sekarang anak-anaknya disuruh berdoa kalau mau makan? Udah jarang kita temui itu Bapak Ibu. Jangan yang di sini ya. Jangan yang di sini ya. Biasanya kalau bapak-bapak disuruh berdoa, pas dia bilang mama lah. Jangan senggol kawanmu ya. Saya hanya cerita bukan kalian kok. Mama aja lah. Mama lah. Padahal kita dulu di kampung apa? Gantian kalau berdoa. Kalau di kampung kami masih duduk di tikar. Kalau ada tikar, kali kalau di Depok 1 ini nggak perlu tikar. Karena apa? Apa namamu? Lantainya kalian ini sudah lebih dari tikar kalau di kampung kami. Enggak kotor, kayaknya bersih banget. Soalnya mengkilap tadi itu saya lihat. Kami foto-foto tadi di sini. Foto-foto kayak orang lain. Kami kan nggak keluar kota. Jadi foto-fotonya di gereja saja. Yang tahu Facebook saya nanti akan saya bikin di Facebook. Boleh dilihat, oh ini di gereja saya ini, gitu ya, nanti komentarin dikit. Serius saya, jangan terlalu serius kalian dengar khotbah saya ini. Harus tertawa kan saya bilang tadi. Saya tidak menggurui, hanya mengingatkan kita. Alkitab ngomong apa? Soal mendidik anak. Bagaimana kita berperan sebagai orang tua dalam mendidik anak? Di waktuku masih kecil, gembira dan senang. Kita penggal ya, di refnya aja. Di doa ibuku, semua kita. Namaku disebut, agak tinggi sedikit. Di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Masihkah? Masih ya? Masih. Kalaupun sekarang ini Bapak Ibu tidak lagi duduk di meja pada saat makan, saya minta tolong setiap Sabtu lah, sekali seminggu aja, duduk bareng berdoa di situ. Tanyakan keberadaan mereka seperti apa. Perlu itu. Dan itu obat yang paling mujarab. Ya, nggak bisa tiap hari nggak apa-apa. Sekali aja seminggu. Kalau nggak bisa ya 2 kali sebulan. Yang penting ada. Yang penting kita berdialog dengan mereka. Bicara dari hati ke hati kepada mereka. Di doa ibuku dengar. Senang rasanya hati ini kalau nama kita disebutkan oleh ibu kita. Nyaman rasanya hati ini kalau nama itu disebut. Dan karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bayangkanlah seperti apalah khawatirnya Maria. Anaknya tinggal, dia nggak tahu di mana. Padahal dia bawa berdoa. Bisa tinggal saudara. Karena apa? Ayat 44. Apa dibilang ayat 44? Merasa bahwa anaknya sama orang-orang seperjalanan. Yang lebih utama lagi, dia merasa anaknya berjalan sama saudaranya. Perhatikan Bapak Ibu, saya ada mau tekankan ayat 44. Ayat 44 itu ada kalimat di situ. Dia merasa berjalan sama seperjalanannya dan dia merasa berjalan sama saudaranya. Tapi di ayat 45,
Bapak Ibu bisa nih mengenai 44? Jangan ngantuk ya. Kita diskusi nih 44. Bapak Ibu bisa bayangkan, dipercayakan sama orang-orang seperjalanannya, dipercayakan sama saudaranya. Di 45 ternyata tidak. Kalau begitu apa yang kita harus lakukan? Perhatikan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang terjadi di belakangan ini. Makanya saya bilang jangan lagi kita, tidak ada di antara kita yang seperti yang saya mau katakan ini. Biarlah hati kita seperti Maria dan Yusuf, khawatir tentang anak kita. Karena ternyata di kota besar ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang tua sudah mulai terkikis hatinya. Mohon maaf nih ya, mohon maaf sekali lagi, saya tidak menyinggung siapa-siapa. Saya hanya memberitahukan, ini hanya koreksi buat kita. Terlalu banyak orang tua saat ini berpikir apa? Ada pembantu yang menjaganya. Ada babysitter yang merawatnya. Jadi aku nggak perlu perhatikan dia. Sudah aku kasih uang kok sama babysitternya. Sekali lagi, jangan yang di sini ya. Yang kedua, saudara, mengapa terkikis? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada gurunya, maka suka terlambat jemput dari sekolah. Kenapa? Sudah telepon gurunya, anakku masih di sekolah ya, saya belum bisa pulang. Ada lagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada guru lesnya. Ada lagi saudara-saudara titip tetangga. Jadi serius kalian lihat saya jadinya. Karena memang saya terlalu serius. Ada sih kalian yang kena ini masalahnya. Selesai lah ini khotbah ya. Tersinggung kalian kagak? Enggak ya. Ini saya hanya mengingatkan saja. Dititip sama pembantunya, dititip sama gurunya, dititip sama tetangganya. Jadi dia nggak pernah ketemu anaknya, maka dia anak pembantu. Jangan salah kalau dia melawan. Jangan salahkan anak. Dia nggak kenal bapaknya, nggak kenal mamanya. Maka saya bilang sekali lagi, mohon maaf nih, enak kami di kampung. Mama kita dari pagi sampai sore, sampai malam ya. Kadang-kadang kalau kita nakal dipukul. Iya enggak sih? Iya. Iya Pak, Bapak Ibu. Perhatikan saudara, ayat 1 sampai 45. Ayat 1 sampai 45, 41, 45. Benar kan? Ternyata saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kepercayaan yang kita beri kepada orang lain tidak sama seperti kita mendidik anak kita sendiri. Ayat 45 tadi. Anakku kidoha moraon dia. Apapun akan kulakukan buat anakku, kepala jadi kaki, siang dan malam, kemanapun, yang penting ada uang anakku sampai sarjana mereka. Maka sekarang orang Depok hebat-hebat. Hebat-hebat kalian kan? Karena apa? Para orang tua kerja keras untuk menyekolahkan anak-anaknya dengan harapan jangan lagi sama seperti dia, harus lebih maju dari gitu loh. Maka kita semua sekarang maju-maju kalian kan, punya mobil, punya rumah 3, 4, 5, punya simpanan sana sini, dari mana datangnya? Karena kita dididik oleh orang tua kita. Emang khotbah ini pesanan buat kalian khusus ini, buat kita semua. Saya memang sengaja saya utarakan karena memang saya taruh ini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Disinilah kita lihat saudara-saudara yang kekasih, ada lagi orang tua tidak mau lagi repot mendidik anak karena alasan kerja. Kemudian ada lagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada lagi anak yang mau sekolah minggu karena nggak ada yang ngantar.
Ada lagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia dibiarkan aja main game, dikunci. Kebetulan saya kepala sekolah dulu. Jadi saya tahu orang tua murid banyak. Ada laporan guru sama saya, Pak, sini nggak masuk, kenapa? Banyak alasannya. Begitu ketemu sama saya, tanya, kenapa? Mama, bapak kerja, lalu kamu di mana? Di kamar, ngapain? Main game. Akhirnya apa? Dibikin homeschooling. Homeschooling, tahu homeschooling? Semua kita yang ada di sini jangan bikin anakmu homeschooling, harus belajar ya. Belajar harus ada gurunya. Harus ada yang membimbing dia. Homeschooling itu nggak ada tujuannya. Cuman supaya orang tuanya aja aman. Ya. Nah, karena itu terakhir saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terakhir nih. Dalam hal ini tapi ya, jangan bikin terakhir khotbah terus mau pulang kalian. Enggak kan, masih pagi. Siapa yang udah menonton YouTube saya? Tuh, kalian pikir pendeta GKW itu jadul semua. Ini YouTuber. Ada konten saya namanya Push. Pesan untuk setiap hati. Padahal itu singkatan Pendeta Urincan Siahaan. Sekarang sudah hampir 104 video. Nanti sore akan terbit satu. Di Push yang bagian ini saya ambil ialah yang sekarang sedang in. Siapa sesungguhnya yang mengantar dan menjemput anak sekolah? Siapa yang mengantar dan menjemput anak sekolah? Apakah hanya kerjaan ibu? Bapak cari uang? Itu kan sekarang PMO yang sedang lagi in itu. Maka saya bikin satu sesi soal itu. Pemahaman saya, tanggung jawab terhadap anak adalah tanggung jawab kita tergantung kalian bagi waktunya. Siapa yang bisa pagi, siapa yang bisa sore. Siapa yang bisa kapan, siapa yang bisa kapan. Tapi teruslah berhubungan dengan anakmu, jangan biarkan orang lain. Itu maksudnya. Ini yang diminta buat kita saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini kembali kita belajar dari Yusuf dan Maria. Bagaimana kita berperan sebagai orang tua saudara-saudara yang kekasih. Lihatlah Yusuf. Yang pertama, dia selalu bersama. Kapan dia pertama bersama? Waktu pergi ke Bethlehem mendaftarkan diri sebagai warga Yehuda. Bersama kan mereka? Kapan lagi? Waktu malaikat bilang Herodes mau mengejar Yesus. Mereka bersama kemana? Pindah ke Mesir. Habis itu kapan lagi? Yang sekarang ini. Mereka ziarah ke Yerusalem bersama-sama. Terakhir apa? Kapan Maria Yusuf bersama Yesus terakhir? Waktu Yesus di atas kayu salib, ada Maria di situ menyaksikan anaknya. Jadi sepanjang kehidupan Yesus, dia selalu bersama Yusuf dan Maria. Ini yang kita pelajari saudara. Ini yang mau kita ambil saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yusuf adalah ayah yang peduli. Maria adalah ibu yang khawatir. Merasakan terus dia harus hadir di tengah-tengah anaknya. Itu yang diingatkan Tuhan buat saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua mengasihi anak-anak kita. Caranya hanya saya mengingatkan. Karena ternyata Bapak Ibu semua sudah pernah mengalami itu. Dan ini hanya mengingatkan kepada yang muda. Supaya kita boleh mendidik anak-anak kita seperti Yusuf dan Maria. Yang berikut, ayat 46 sampai dengan 52. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka.
Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua rahasia itu dalam hatinya. Dan Yesus, kita baca sama-sama ayat 52, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Secara garis besar, coba lihat saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 46 sampai 52. Ternyata anak yang diasuh dengan baik, ayat 52 hasilnya. Ternyata anak yang diasuh dengan baik, ayat 52 hasilnya. Dan itu kita nikmati hari ini, saudara. Bapak Ibu nikmati hari ini seperti itu, saudara yang kekasih. Mari kita lihat, Yusuf dan Maria adalah orang tua yang baik. Perhatikan Bapak Ibu, bangsa Israel paling memperhatikan pendidikan iman. Iman anak-anaknya. Apa? Ternyata saudara sampai sekarang di Israel, sampai sekarang. Yang namanya hukum Taurat itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, wajib dihafal sama mereka. Yang kedua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di Israel sampai sekarang hukum Taurat itu menjadi bagian hukum negara. Yang ketiga, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat saudara-saudara kenapa ini bisa seperti itu bangsa Israel ini. Di sana dikatakan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi aturan agama bagi Israel sampai sekarang. Wajib hukumnya. Ya, jadi minta tolong nih. Ini kan lagi libur sekolah minggu. Di rumah diajarin anak-anak berdoa, ya. Pernah dengarkan tetangga Bapak Ibu, tetangga kita yang baik-baik itu, di mana si ini, kita tanya, apa dibilang? Lagi ngaji. Gitu loh. Anak kita main aja terus. Suruh baca Alkitab, gak bisa. Tapi tetangganya lagi mana? Ngapain? Lagi ngaji. Dia harus hatam katanya. Padahal kita lebih dahulu loh. Israel lebih dahulu ini. Wajib hukumnya bagi anak-anak Israel tahu hukum Taurat. Dan itu mereka didik secara luar biasa. Ini saya dapat, mohon maaf ya, mungkin tidak menjadi sebuah bagian. Ini saya dapat dari orang-orang Sumatera Utara. Dari 10 hukum Taurat yang paling mereka hafal ialah tuh Pagalingging itu tahu. Itu nomor 1. Karena memang ternyata hanya kalimatnya hukum kelima yang beda. Perhatikan Bapak Ibu, hukum kelima itu beda sendiri. Ini ternyata diadopsi dari Yahudi sana. Diadopsi dari Yahudi sana. Enggak tahu lah memang apa orang Sumatera ini orang Yahudi, enggak tahu lah. Ini diambil. Maka jangan heran Pak Galingging ini, karena cuma 4-nya minggu. Kalau ada 6 minggu arisan dia terus. Arisan per tahun. Arisan satu kampung istrinya, satu kampung dia, tulangnya, dirinya, udah 5 kan? Padahal minggu cuma ada. Hukum kelima mereka hafal. Hukum kelima itu. Jadi ternyata saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ini saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kenapa bisa bangsa Israel ada di seluruh dunia? 12 suku itu ada di seluruh dunia loh. Dan mereka bisa hidup.
Enggak perlu dia orang lain, dia hidup sendiri. Kenapa? Ini ajarannya. Semua kita kan dari suku manapun. Kalau orang datang dari Manado, pasti dia bilang cari gereja. Kalau dia datang dari Ambon, pasti bilang cari gereja. Datang dari Jawa, cari gereja. Datang dari Sumatera, cari gereja. Enggak cari saudara. Ini didikannya. Kenapa, saudara? Kenapa? Musa mengajarkannya. Yang punya pulpen tulis saja, nggak usah dibaca ya. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Saya bikin gini secara ininya. Perdengarkanlah hukum Taurat itu kan gitu isinya nanti kalau kalian baca ya. Entah engkau duduk, entah engkau jalan, entah engkau tidur, entah engkau di mana gitu. Ulangan 6 ya, nanti dibaca di rumah saja. Jadi berarti apa Bapak Ibu? Minta tolong buat kita semua. Jangan pernah bosan-bosan menitipkan firman kepada anak. Tiru kami para pendeta ini. Pendeta nggak boleh bosan ngasih tahu firman. Benar nggak? Berapa orang kita yang dengarkan saya khotbah hari ini? Paling banyak juga 20 orang. Kalau ditanya, tadi khotbah Pak Siahan apa? Apa ya? Tadi kayaknya dia nyanyi aja itu. Itu yang saya, apa ya? Padahal firman Tuhan ini luar biasa kan Bapak Ibu? Lihat, firman Tuhan yang sangat luar biasa ini. Bertumbuh dalam hikmat dan kasih. Orang yang punya hikmat ialah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang punya hikmat ialah orang yang baca firman Tuhan. Orang yang punya hikmat ialah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang punya hikmat ialah orang yang terus berjalan di dalam Tuhan. Itu yang diajarkan oleh orang tua kita dan kita semua kepada anak-anak kita. Itu juga yang diajarkan oleh Yusuf dan Maria kepada Yesus. Ayat 46 sampai 52. Perdengarkanlah firman Tuhan itu. Jadi begini Bapak Ibu. Kan anak-anak kita sekarang kalau kita suruh dengar kita ngomong nasihatin sebentar udah gak mau dia. Coba dia ngomong 2 menit saja. Pasti dia bilang, bosan Pak, itu melulu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat film-film luar negeri, apa yang terjadi? Selalu dibacakan buku ke anaknya sampai dia tidur. Buku yang sama berulang kali. Coba kita sekarang nasihatin anak-anak kita. Pasti bilang, udah mah. Udah. Gitu dia. Dia mau pergi aja. Gitu. Tapi contoh kami para pendeta ini. Teruslah ngomong. Meski nggak ada yang dengar. Percaya apa enggak? Percaya. Pertanyaan saya contohnya begini. Supaya kalian jangan ini terlalu serius lihat saya. Berapa orang tadi kalian yang sampai di sini lihat jam? Enggak ada kan? Padahal jam itu mutar terus. Mau ada orang lihat, mau ada orang peduli, dia mutar terus. Siapa tahu nanti suatu saat orang butuh. Kayak gitu kami pendeta ini. Ngomong aja terus, ngomong tiap hari. Berapa orang yang dengar? Kalianlah yang tahu. Tapi kami harus ngomong, karena kalau nggak ngomong salah. Gitu. Lihat ya, lihat. Maria dan Yusuf melakukan itu kepada Yesus. Sehingga saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat. Dalam masyarakat Yahudi, keluarga mempunyai andil untuk mendidik anak, membangun karakter anak. Mengapa saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Karena ternyata, lihat, ayat 42 tadi apa? Yusuf dan Maria mengajak Yesus ziarah. Siapa yang orang tuanya di sini meninggal? Sudah pergi ziarah belum? Saudaranya sudah ziarah belum? Ziarah ya, tapi jangan minta doa di sana maksudnya. Ziarah saja, berdoa sama Tuhan. Jangan kasih rokok.
Udah nggak dihisap sama dia. Sayang, apalagi kalau tinggalin buah. Ya, sama penjaganya aja kasih buahnya biar dia senang. Sudah jarah. Kemarin waktu Natal di Narogong saya bilang seperti itu. Minta tolong buat kita semua ya. Ini hal-hal yang biasa yang saya kasih tahu ini. Saya bilang begini, hai para suami, sudah bilang selamat Natal belum sama istrimu? Semua ngelihat, belum. Padahal Natalan loh. Ibunya sibuk aja motong anak, motong ini, motong itu. Peluk suaminya jadi nggak jadi. Sekarang saya bilang berdiri, cari suamimu, coba bilang selamat Natal. Lama itu gereja. Jadi yang belum, mumpung hari terakhir di minggu 2024, nanti di rumah pelukan ya. Nggak usah malu-malu, nggak ada yang lihat. Kalau yang udah terima kasih. Lanjutkan. Pelukan itu sangat berguna Bapak Ibu. Ya. You touch somebody, give different mean. Menyentuh seseorang memberikan arti yang berbeda. Maka salaman di kita tidak seperti ini. Salaman di kita bersentuhan, nyambung darahnya sama darah kita, akan berbeda maknanya. Jadi jangan asal-asal ya Bapak Ibu, ada maknanya semua. Saya semua tulis di push. Pokoknya kalian akan diberkati kalau mau tonton. Hampir semua. Nanti hari ini saya bicara soal pasar. Kenapa pasar unik? Pasar biasa kan? Tapi saya bahas apa yang terjadi di pasar. Supaya kita lihat pemaknaan hidup ini banyak. Jadi saudara-saudara, ke gereja ini selalu saya bilang mari senyum. Beri tawa kepada orang lain. Karena disitulah kita jadi berkat buat orang lain. Lihatlah didikan Yusuf dan Maria kepada Yesus di ayat 52. Sangat luar biasa saudara. Nah karena itu kesimpulannya buat kita saudaraku. Yang pertama ada 3. Sebagai orang tua, kita diminta menginspirasi atau mengintrospeksi diri masing-masing. Jika perlu, mari kita membenahi diri dalam memberikan perhatian dan pendidikan kepada anak. Enggak ada yang terlambat, dimulai saja. Enggak ada yang terlambat, dimulai saja kalau belum. Yang sudah diteruskan, karena memang itu yang baik. Beri perhatian buat pendidikan anak kita, teristimewa soal agamanya. Yang kedua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, wariskan pendidikan iman. Bapak, sengaja berdoa dilihat anakmu. Ibu-ibu, sengaja berdoa dilihat anak-anakmu. Enggak usah ngomong, nanti itu jadi pendidikan buat dia. Kalau boleh, sengaja baca Alkitab. Ya, buka Alkitab di depannya, enggak usah ajak dia. Tapi nanti lama-lama dia akan ikut bapaknya, ikut mamanya. Ayat nomor 2, wariskan pendidikan iman yang kuat agar mereka mampu bertahan menghadapi hidup di masa depan. Satu-satunya pegangan kita jemaat Depok, saat ini pegangan kita satu-satunya hidup ini hanya percaya kepada Yesus. Di luar itu nggak ada. 2025 kita nggak tahu seperti apa. Yang kita tahu ialah Yesus batu karang kita. Amin. Yesus adalah raja kita. Itu yang kita tahu. Karena itu ajarkan kepada anak-anak bahwa tidak ada yang lain selain Tuhan. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota raja.
Hanya itu yang kita ingat. Yang kita tahu bahwa 2025 ada mahkota yang baik yang Tuhan sediakan buat kita. Yeremia 29 ayat 11, ya. Nanti di rumah dibaca. Masa depan yang penuh harapan, masa depan yang gemilang disiapkan Tuhan buat kita. Harus tetap dekat dengan Tuhan. Bagian terakhir, keluarga adalah lembaga utama yang dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Saya selalu minta buat kita semua yang hadir, jangan pelit, ya, jangan pelit. Termasuk dalam uang maksud saya. Tapi yang utama jangan pelit senyum. Jangan pelit senyum, jangan pelit tertawa, enggak bayar. Malah orang senang. Cuman satu kuncinya, jangan senyum. Yang bagian tiga. Terakhir saudara, lihat bagian 3. Keluarga adalah lembaga utama yang dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam hal ini keluarga kita dulu. Halo, lihat saya Bapak Ibu. Enggak perlu kau baik dulu sama tetangga. Ya, enggak perlu kau baik dulu sama orang lain. Baik dulu sama orang di rumahmu. Istri baik sama suami, suami baik sama suami, istri baik sama anak-anak, anak-anak baik sama itu. Maka tema ini kita dapat. Apa itu? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari sanalah terpancar sinar kasih. Dan dari sanalah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terang kita bagikan bagi sesama. Selamat menyambut tahun baru 2025. Tuhan berkati kita. Kita sambut firman Tuhan dengan Kidung Keesan 394 bait yang keempat. Diriku milikmu abadi, engkau tumbuhkan imanku yang dalam aku kau mulai, kau sempurnakan bagimu. Olehmu kuncuplah dekat hingga berbuah mulia. Mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih di minggu terakhir tahun ini Tuhan ingatkan kami supaya kami boleh berperan sebagai orang tua sebagaimana Yusuf dan Maria kepada Yesus, supaya anak-anak kami memiliki hikmat dan kasih di dalam Tuhan. Dan karena itu Tuhan, di minggu ini kami berdoa buat keluarga Ibu Elizabeth Mulyadi Krama Sonario, keluarga Saudari Penatua Dr. Mesita Magdalena Gulo, keluarga Bapak Januar Aribona Hutauruk, keluarga Ibu Minaulis Tumorang Baru Simarmata, keluarga Ibu Sarah Suprihatin, keluarga Ibu Sarmolina Sijabat, keluarga Bapak Max Kumolontang, keluarga Bapak Bejo Kristianto, keluarga Bapak Jalu Utomo Diso, keluarga Bapak Penatua Sudio Widayat. Tuhan Yesus, Kamu serahkan ke-10 keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai memberkati para bapak sebagai imam, sebagai kepala keluarga, menyertai para ibu sebagai ibu rumah tangga sekaligus sebagai seorang pekerja, menyertai anak-anak, cucu menantu, bahkan seisi rumah mereka. Bapa yang baik, kami mohon kepadamu, bila Tuhan terus menyertai memberkati gembala sidang dan keluarga,
Berkati Ibu Pendeta Iren, Bapak dan anak, supaya lewat kehidupan mereka Tuhan, nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Berdoa buat majelis jemaat-Mu beserta keluarga, Tuhan menyertai memberkati dalam kehidupan aktivitas mereka, bahkan pelayanan mereka. Demikian juga Tuhan pekerja gereja bersama keluarga dan pengurus-pengurus komisi, Tuhan menyertai memberkati mereka. Kami mohon kepadamu Tuhan di akhir tahun ini, anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup yang sepadan, bagi-Mu Tuhan semua ada, dan karena itu berikanlah kepada setiap anak-anak kami. Demikian juga kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, buat keluarga yang terus mendambakan keturunan, Tuhan menyertai memberkati mereka, agar di rumah mereka, di rumah tangga mereka, Tuhan anugerahkan anak-anak yang penuh kasih sayang. Demikian juga ibu yang sedang mengandung, Tuhan menyertai memberkati kandungan mereka, beri mereka kekuatan kesehatan, sampai anak yang mereka kandung lahir menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan bangsa, negara kami dan kota Depok yang kami cintai ini, Tuhan menyertai memberkati kami. Demikian juga Tuhan pos pelayanan Dalung Bali, Tuhan menyertai memberkati pendeta Sudio yang melayani di sana Tuhan, Suhito. Demikian juga jemaat Tuhan berkati mereka semua. Sinode kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, secara khusus kami berdoa untuk ibadah malam tahun baru tanggal 31 yang akan datang. Tuhan menyertai memberkati semua jemaat supaya boleh hadir mengucap syukur buat kebaikan-Mu sepanjang tahun ini. Demikian juga Tuhan untuk ibadah tahun baru di Tajuan hari 2025. Biarlah semua kami pertama sekali datang ke rumah Tuhan, menyerahkan hidup kami sepanjang tahun 2025 ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demikian juga Tuhan Natal Pelpri secara sinode, Tuhan menyertai memberkati semua Pelpri supaya boleh meresponnya dengan baik. Natal Pemuda akan dilaksanakan tanggal 18 Januari. Biarlah semua pemuda kami boleh mengambil bagian di dalamnya, maka lewat kehidupan mereka nama Tuhan yang dimuliakan. Kami mohon kepadamu Tuhan untuk perjamuan kudus awal tahun pada tanggal 12 Januari. Biarlah semua jemaat-Mu Tuhan boleh mengambil bagian supaya mereka boleh bersyukur kepada Tuhan. Demikian juga kami mohon kepadamu renovasi gedung gereja yang sedang berlangsung, Tuhan menyertai memberkati mereka. Demikian juga Tuhan kami mohon di minggu ini kuasa Tuhan buat anak-anak-Mu dan jemaat-Mu di tempat ini yang dalam kondisi lemah tubuh dan ada dalam proses pemulihan. Berdoa buat Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Siti Sudarya Tukiar, Ibu Farida Sibuea, Ibu Yuliana Siu, Ibu Ariati Marlina Zega, Bapak Heri Lesiana, Bapak Yuki Kurniawan Hendarto, Saudara Gustaf Anmama. Darah Yesus memulihkan mereka. Demikian juga Tuhan, kami boleh mengucap syukur kepadamu untuk ulang tahun yang Tuhan anugerahkan buat anak-anak-Mu. Berdoa buat Ibu Rahma Puspita Destiana Prayitno berulang tahun 30 Desember. Ibu Tionar Napitupulu berulang tahun 30 Desember. Faris Tiansa Taek berulang tahun 30 Desember. Ibu Eci Ingkause berulang tahun 30 Desember. Ibu Sarah Suprihatin berulang tahun 31 Desember. Saudara Johannes R. Damai Main berulang tahun 31 Desember. Ibu Suwatni berulang tahun 1 Januari. Ibu Lisa Susanti berulang tahun 4 Januari. Terima kasih Tuhan, Tuhan tambahkan usia buat anak-anak Tuhan ini. Biarlah lewat usia mereka terus boleh Tuhan berkati lewat kehidupan mereka. Dan karena itu Tuhan kami mohon kepadamu, biarlah Tuhan Yesus menyertai memberkati kepada Tuhan semua suku-suku di antara bangsa-bangsa kami yang belum mendengarkan firman Tuhan. Secara khusus Tuhan orang Dondo, Tuhan menyertai memberkati mereka. Tuhan Yesus, kami yang melayani di pagi hari ini, kamu serahkan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah ini dipersembahkan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Gereja ini Tuhan malaikat menjagai sehingga terhindar dari hal tidak kami inginkan. Kami tidak sempurna, Engkaulah yang sempurna. Karena itu Bapa, sempurnakanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari Amsal 3, ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbu-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita bernyanyi dari Kidung Kesan 465 bait yang pertama, dan bait yang kedua kita nyanyikan setelah jemaat memberikan persembahan. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuat baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah, syukur padamu baik. Selama orang berpuasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Bapak Ibu yang dikasihi, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan kita secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin.
Jemaat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah, taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Amin.